Kuatkan aku bertahan dalam harapan, dalam kesusahan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Shalom jemaat GLC, apa kabar semua? Doa saya dan keluarga, semoga kita sentiasa di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus selalu memperhatikan umatnya yang berharap dan percaya kepadanya. Amin. Jadi apapun yang berlaku di dalam kehidupan kita, keadaan sekarang ini, mari kita tetap teguh di dalam Tuhan, andalkan Tuhan Yesus, lebih giat di dalam doa, dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat bersama-sama di dalam ibadah online. Itu adalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Amin. Nah, mari pada saat ini sebelum kita mulakan ibadah kita untuk mendengarkan sabda Allah, kita dahulukan dengan ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua jamaat Tuhan, ahli keluarga, dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur, kami serahkan setiap pribadi kami, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online ini. Engkau memberkati iman kami, Engkau memberkati persekutuan kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Kami siap menerima firman-Mu. Lebih daripada itu, kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia pada akhir zaman ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, yang memberikan kami kekuatan, kesegaran, dan sentiasa memberikan kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, yaitu yang diambil daripada kitab Perjanjian Baru. Ya, kita lihat di dalam Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini sebagai renungan kita dan sebagai makanan bagi rohani kita. Sangat penting kita belajar, kita mau mendengarkan firman Allah, ya. Sebab itu kesempatan yang indah kita dapat mengadakan ibadah online ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 hingga ayat yang ke-17, ya. 1 Petrus pasal pertama ayat 13 hingga ayat yang 17, ya. Kalau kita lihat di sini adalah kekudusan dan kasih persaudaraan, ya. Tapi kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dari ayat 13 hingga 17 berkata, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan hendak letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu." Ayat 15. "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Ayat 17. "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Amin. Firman Tuhan pada hari ini, untuk ibadah kita pada hari ini, kunci yang
kita pelajari, yang kita mau dengar sebenarnya adalah daripada ayat yang 15 dan 16, yaitu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita telah pun dipanggil ataupun diselamatkan oleh Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Sebab itu, panggilan kita adalah menerima penebusan daripada Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga Dia telah bangkit dari antara orang mati. Nah, kita telah disucikan dari kutuk dosa oleh kuasa darah Yesus, agar kita dapat menjaga kekudusan kehidupan kita. Dan kalau kita dapat menjaga kekudusan dan hidup terus di dalam kekudusan di hadapan Tuhan, maka kita boleh mengaplikasikan kasih Allah, menerapkan kasih persaudaraan dalam keluarga, anak-anak Tuhan yang lain yang seiman, maupun mengasihi orang yang berdosa. Haleluya, amin. Sebab itu, sama ada kita suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, ya, Allah menuntut adanya satu perbezaan yang nyata dan ketara di dalam kehidupan kita, yang harus kita pamerkan, yang harus kita persembahkan, ya, bagi setiap orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Karena kekristenan adalah perubahan. Kehidupan kita tidak sama seperti yang dahulu sebelum kita dipulihkan, diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus dan firman Allah. Sebab kekristenan itu adalah satu perubahan, ya. Nah, jika kita melihat di sekitar kita, lihat saja apa yang berlaku sekarang di masa sekarang di sekitar kita. Kita melihat ada ramai orang, mereka begitu sangat berani berkata bahwa mereka adalah orang Kristen. Bahkan mereka aktif di dalam gereja, melayani, mungkin mereka pimpin pujian, bahkan menyampaikan firman Tuhan, mungkin dalam kelompok sel atau berkhotbah dan sebagainya. Mereka melakukan semuanya itu kelihatannya seolah-olah mereka itu sudah tidak melakukan dosa langsung. Melihat kekudusan itu dipamerkan di dalam bangunan gereja, ya. Nah, dalam praktiknya, dalam gaya hidup seharian, sebenarnya kehidupan mereka, kerohanian mereka jauh daripada apa yang Tuhan tuntut sebenarnya di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu, fakta manusia menjalankan kehidupannya hanya sebagai suatu keagamaan, sebagai satu agama, menurut tentang apa yang diarahkan oleh pendeta ataupun mereka punya pemimpin, dan mereka melakukan itu karena itu adalah satu kebiasaan ataupun rutin. Bahkan mereka melakukan yang terbaik dalam bangunan gereja. Tetapi hakikatnya kehidupan mereka jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Ini yang terjadi, ya. Dan mungkin juga mereka hanya menjadi orang yang ikut-ikutan menjadi orang Kristen dan mengaku mereka sudah dipenuhi di dalam kuasa Roh Kudus, bahkan pandai berbahasa lidah. Itu tidak menjamin orang itu benar-benar mengenal Allah dan hidup di dalam firman Tuhan. Tidak, ya. Sebab itu, fakta tidak semua orang Kristen mampu, ya, menyatakan kehidupannya sebagai cermin dari Kristus Yesus. Padahal kalau ditinjau, kekristenan adalah pengikut Kristus, murid daripada Yesus Kristus, dan umat kepunyaan dan pilihan Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus, ya. Sebab itu persoalannya, mengapa begitu ramai, bahkan bertambah-tambah? Kita tidak usah melihat keadaan di luar negara barat,
di Eropa dan negara yang lain. Lihat di sekeliling kita saja. Mereka yang mengaku sebagai orang Kristen, ya, mereka tidak paham, mengerti apa kehidupan kekristenan itu sebenarnya. Bukan hanya mau beragama, ya. Waktu dikatakan di sini bahwa ramai yang sudah percaya Yesus, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, menyelamatkan nyawa, dan Raja dalam kehidupan mereka. Namun mereka punya kehidupan tidak mencerminkan kekristenan yang sejati, yang tulen. Ya, apakah disebab mereka menghadapi tekanan, tantangan dari dunia, atau masalah dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, atau masalah financial, ataupun dalam masalah kesehatan dan sebagainya, masalah pergaulan, perhubungan, masalah jodoh dan sebagainya. Apakah ini yang menyebabkan mereka tidak boleh hidup, memelihara hidup mereka di dalam kekudusan, sehingga mereka kompromi kepada dunia dan kepada dosa? Ya, apakah alasannya? Ya, kalau kita lihat di sini, mereka tidak sanggup memenuhi standar, ya, yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Alkitab tidak pernah salah, tidak pernah tersasar daripada kebenaran Allah sendiri. Sebab itu Allah menuntut kita hidup di dalam kekudusan di hadapannya. Sebab itulah tema pada hari ini, firman Allah pada hari ini adalah, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ini fokus kita pada hari ini, ya. Sebab itu dikatakan di sini, kalau Tuhan menuntut seperti itu, tetapi semua mengaku sebagai orang Kristen, bahkan ikut sekolah Alkitab, mempelajari pelajaran Alkitab di dalam gereja, mendapat sijil-sijil dan banyak sijil. Tetapi faktanya, praktiknya, kehidupan mereka jauh daripada kekudusan yang dituntut oleh Tuhan. Apa karena ini masalah dalam diri mereka sehingga mereka tidak boleh menunaikan, memelihara kekudusan kehidupan ini? Dan seperti orang yang sudah mengaku sebagai orang Kristen tetapi tetap hidup di dalam dosa, mereka mempermainkan Tuhan. Mereka mempersendakan Tuhan dan firman Allah. Ya, mengaku orang Kristen. Dosa di dalam percabulan, perzinahan tetap berjalan. Penipuan, pembohongan, kerakusan, tamak tetap. Kebencian, dendam, sakit hati tetap berjalan. Tetapi mengaku orang Kristen, mereka mempersendakan Tuhan. Nah, tidak mungkin orang percaya tidak mampu melakukan firman Tuhan. Sebab keberhasilan kita tidak terletak kepada kekuatan diri sendiri, kepintaran kita sendiri. Tidak. Tetapi keberhasilan kita itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kekuatan dari Allah, kemurahan daripada Tuhan. Bukan karena kita sudah pandai. Sebab itu banyak orang yang sudah menjadi Kristen, hidup mereka bertambah sombong dan angkuh. Seolah-olah mereka saja yang tahu tentang firman Allah. Seolah-olah dia saja yang lebih tahu daripada orang lain. Kita boleh mempelajari firman Tuhan di dalam Alkitab secara pribadi sebenarnya. Setiap hari kita membaca, merenungkan, dan Roh Kudus memberikan kita pewahyuan, sehingga Tuhan tidak pernah salah mengajar kita. Kita perlu hanya duduk dan selalu ada hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Sebab itulah kita harus mempertahankan, ya, mempertahankan kehidupan yang kudus. Dan walaupun lingkungan kita ini banyak yang
membuatkan kita mungkin jatuh di dalam emosi, kemarahan, jatuh di dalam dosa, godaan, ujian-ujian iman. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, taatlah kepada firman Tuhan. Taatlah hidup dan tunduk kepada firman Tuhan Yesus. Peganglah firman Tuhan Yesus, janji Allah itu. Apabila kita sungguh-sungguh memegang, menyimpankan itu dalam hidup kita, maka kita boleh bertahan hidup di dalam kekudusan, meskipun lingkungan kita menarik kita untuk melakukan dosa, memberikan tawaran-tawaran yang menggoda, yang menimbulkan segala hawa nafsu. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, akrab dengan firman Allah, dengan Roh Kudus, Tuhan memampukan kita. Tidak mustahil, sebab bukan dari kekuatan kita sendiri. Semuanya karena pekerjaan Roh Allah sendiri. Amin. Sebab itu di sini dikatakan bahwa kita mampu menolak dan berkata tidak kepada tawaran dunia yang semakin hebat dan menarik hati. Karena apa? Firman Allah berkata, sebab roh yang ada di dalam diri kita, di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Roh Kudus, Roh Allah yang ada di hati kita, lebih berkuasa, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Meskipun dia mempamerkan kehebatan-kehebatan secara kelihatan, namun kita tetap percaya bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita itu lebih berkuasa dan memberikan kita kemampuan, kekuatan berkata tidak kepada dosa dan tawaran-tawaran yang membuatkan kita jatuh di dalam perangkap iblis dan dunia ini. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, di dalam konteks firman Tuhan pada hari ini kita dapat merenungkan kembali apa ajaran Alkitab kepada kita sebagai orang percaya kepada Yesus, dan bagaimana seharusnya kita berperanan menjalani kehidupan ini secara aktif dalam menjaga kekudusan hidup kita dan menjaga kasih persaudaraan kita dengan ahli keluarga, saudara seiman, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, apakah yang harus kita persiapkan sebagai langkah untuk kita dapat menuju kehidupan yang dikehendaki Allah? Fokus kita di dalam firman Tuhan ini adalah, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Inilah tema kita. Amin. Sebab itu bukan sebahagian, bukan separuh-separuh, tetapi seluruh aspek kehidupan kita haruslah kudus. Ya, di dalam ayat 15 dan 16. Sebelum kita melihat ayat 13 dan 14, dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, sama seperti Allah yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Amin. Ya, sebab itu Allah itu kudus. Amin. Apa yang berlaku pada Allah berlaku juga kepada kita yang percaya kepadanya. Ya, tidak dibiarkan. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap dan percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah terlelap, tidak memperhatikan kita. Tuhan itu baik. Sebab itu, kekudusan ini mengandungi pengertian terpisah, dipisahkan, ditabiskan, ya, dari cara-cara kehidupan fasik dunia, dan dipisahkan untuk mengasihi, melayani, serta menyembah kepada Allah yang kudus dan benar. Kita dipisahkan, diasingkan, ditabiskan, dikhususkan untuk Allah, untuk melayani Dia, untuk menyembah Dia, ya, sebagai Allah kita, dan untuk mengasihi Allah. Sebab itu, sebelum kita lanjutkan,
Kita lihat kembali di dalam ayat 13 dan 14. Dikatakan apa? Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Haleluya. Firman Tuhan menegaskan apa yang dikatakan di dalam ayat 13 dan 14 sebelum kita mencapai ayat 15 dan 16. Dikatakan di sini bahwa kita memperhatikan perkataan, sebab itu siapkanlah akal budimu, siapkanlah pikiran kita. Ya, meskipun keadaan di sekitar kita tidak menduga, kita tidak boleh meramalkan apa yang berlaku. Namun kita harus mempersiapkan, ya, mempersiapkan strategi yang untuk melawan apa yang akan datang menyerang kita. Kita tidak tahu, ya. Rasul Petrus memberi peringatan kepada jemaat Allah pada masa zaman Rasul dan juga kepada kita yang percaya kepada Yesus, ya. Dia memperingatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus agar sentiasa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita dituntut persiapkan akal budi kita dengan segenap perhatian kita dalam menghadapi tantangan dunia. Kita tidak tahu apa berlaku besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita kena persiapkan akal budi kita. Persiapkan diri kita untuk menghadapi semua tantangan yang bakal kita hadapi, ya. Sebab kita ini masih menginjak bumi dunia ini, ya. Jika saudara tidak mempersiapkan akal budi, tiba-tiba menghadapi tantangan dan tiba-tiba timbul masalah menerpa dalam diri kita, keluarga, rumah tangga, bahkan bangsa kita, negeri dan negara. Tiba-tiba seperti apa yang terjadi pada saat ini. Tidak ada orang yang menduga apa yang berlaku, ya. Nah, tiba-tiba timbul tantangan yang hebat. Jika kita tidak mempersiapkan akal budi diri kita, pasti orang itu cepat emosi, cepat marah, cepat tersinggung, dan mempersalahkan di antara satu sama lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Dia tidak siap menghadapi tantangan, ya. Bahkan apabila orang ini dia tidak siap menghadapi tantangan, dia akan mulai mempersalahkan orang, mempersalahkan keadaan dan sebagainya. Bahkan bibirnya mengeluarkan kata-kata mengutuk orang lain, menghakimi orang lain, memaki orang lain, menyumpah orang lain. Kenapa? Sebab dia tidak siap. Dia tidak mempersiapkan akal budi dia untuk menghadapi tantangan-tantangan yang bakal datang dihadapi. Dia tidak boleh menerima keadaan ini, ya. Orang seperti ini tidak tahan ujian. Dia pasti menimbulkan pertengkaran, kemarahan, dendam, sakit hati, dan menghebohkan gosip yang negatif, bahkan berita-berita yang buruk yang sebenarnya tidak benar, ya. Dan tidak mau menerima nasihat dan teguran. Sebab apa? Kesombongan itu masih melekat dalam diri orang itu, belum dicabut. Dia tidak boleh ditegur, dia tidak menerima nasihat, sebab dia tidak mempersiapkan diri dia lebih awal, yaitu akal budi. Dia biasa hidup di dalam comfort zone, di dalam
zona yang nyaman. Tidak boleh menerima masalah dan tantangan. Tiba-tiba tantangan datang menerpa, menyerang. Dia tidak boleh menerima ini. Dan tidak mustahil orang ini akan jatuh dan meninggalkan Yesus, bahkan tidak melayani Tuhan lagi. Mungkin melayani, tetapi caranya tidak sama seperti mula-mula dia mengasihi dan ikut kepada Tuhan Yesus. Berbeza. Sebab itu, kita harus mempersiapkan diri kita setiap waktu. Berwaspada. Itulah dikatakan, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia dan yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kita kena waspada, ya. Dikatakan di sini, pernyataan ini menuntut untuk kita dapat mengendalikan, mengawal pikiran kita, emosi kita. Ya, kita harus melatih pikiran kita sebelum menghadapi tantangan-tantangan dunia atau masalah-masalah. Sebagai orang Kristen, kita bukan hanya sekadar saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya firman Tuhan, selesai sampai di sana saja. Tidak. Latih pikiran, emosi diri kita untuk dapat bertahan apabila tantangan masalah datang. Bukan sekadar percaya, selesai di sana. Kita masih hidup di dunia ini, saudara. Jangan lupa, kita belum di surga. Tantangan, masalah tetap masih ada. Siapkan mental kita untuk menghadapi itu. Sikap hati kita. Kalau masalah datang, apakah kita boleh bertahan? Tetap memelihara hidup kita dalam kekudusan, atau terpaksa buat dosa karena masalah. Apakah begitu? Sebagai orang Kristen, kita waspada. Kaki kita masih pijak bumi ini. Ya, kita belum di surga lagi. Sebab itu, kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu melatih diri kita untuk mempersiapkan akal budi kita, pikiran kita, melalui belajar dari firman Tuhan. Simpan firman Tuhan itu dalam hati dan pikiran kita. Latih pikiran dan hati kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mati karena kebenaran iman mereka kepada Yesus, kepada Allah. Mereka tetap memelihara hidup mereka di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, sampai nafas yang terakhir. Mereka tetap, karena mereka siap menghadapi. Mereka latih diri mereka, pikiran mereka. Ya, bila ada masalah, ada tantangan, itu bukan suatu yang kejutan bagi mereka. Ya, sebenarnya itu masalah itu baik, selagi kita tidak berdosa, karena itu memurnikan iman kita. Di sanalah nilai-nilai iman kita boleh diuji. Apakah benar iman kita itu tulin, murni atau palsu? Ujian dia dengan api, masalah. Makin dibakar lebih panas, lebih timbul cahayanya. Haleluya. Ya, mengikut Yesus itu kita sanggup rela memikul salib mengikut Yesus. Penderitaan. Bukan hanya mau minta berkat, duit, keuangan, ini dan sebagainya, harta dan sebagainya, itu baik. Tetapi memikul salib, mengalami penderitaan karena mengikut Yesus, karena iman dalam Yesus, itu berkat juga. Upah kita besar di surga. Ya, haleluya. Ya, jangan kita hanya menunggu yang berkat-berkat yang harafiah, yang kelihatan. Kita menggumpul harta kita di dalam kerajaan surga. Amen. Sebab itu tetap kita melatih diri kita, ya. Jangan bila ada tantangan, ada masalah, kita terus emosi dan marah dan mempersalahkan orang, mengutuk, menyumpah, dan keluarlah kata-kata bahasa-bahasa binatang semua.
Jangan begitu saudara, bertobat. Bertobat. Karena kami juga melakukan hal itu. Belum kami bertobat sungguh-sungguh. Ini bagus ya. Proses pemulihan itu harus dilakukan. Dan dikatakan di sini bahwa kita latihkan diri kita dalam firman Tuhan. Bab itu baca Alkitab yang pandai membaca. Mulakan daripada Injil, 4 Injil dalam Alkitab sampai kitab Wahyu. Teruskan membaca Alkitab. Latih diri kita. Itu memberikan kita kekuatan, kemampuan, penghiburan, pemulihan. Bahkan diproses membuang segala-gala yang tidak berkenan dalam diri kita. Melalui firman Allah, kita melihat semua kebenaran sana. Menghibur, memberikan kita pengharapan meskipun dalam masalah, kesakitan. Firman Tuhan tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Ya. Dikatakan di sini apabila kita merenungkan, membaca, menghayati firman Tuhan dan kita menghidupkan firman Tuhan itu dalam diri kita seharian, maka kita mengalami kekuatan, perlindungan, pertempuran rohani selalu berlaku, peperangan rohani berlaku 24 jam. Iblis tidak pernah duduk diam, sangat aktif. Jadi bagaimana dengan kita? Kalau malas baca firman Tuhan, malas berdoa, malas menyembah Tuhan, malas bersaksi, semua hal-hal yang duniawi simpan dalam jiwa pikiran. Bagaimana bertempur dengan kuasa kegelapan? Sebab itu, kita juga perlu waspada terhadap musuh rohani yang menyerang kita secara tiba-tiba. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita kena berwaspada kehidupan kita. Ya, sebab musuh kita adalah kuasa kegelapan iblis yang sentiasa mengintip kehidupan orang-orang percaya. Dia akan mencari jalan bagaimana untuk menjatuhkan orang-orang Kristen supaya jatuh di dalam dosa. Dia akan memasang banyak perangkap sehingga banyak orang yang terpedaya lalu hidup di dalam dosa. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41 juga menyatakan, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Sebab itu saudara, kita harus letakkan seluruh pengharapan kita ke atas kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada saudara dan saya. Jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri. Ya, kita kena waspada kehidupan kita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk mengangkat kita kepada orang yang percaya kepadanya. Kita meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada kasih karunia Allah. Dan masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Amin. Jadi jangan gentar, jangan takut. Ya, Yesus senantiasa menjaga memelihara kita. Dan kita juga haruslah menjadi anak-anak yang taat di dalam ayat 14. Jadi kalau kita sudah diangkat menjadi anggota kerajaan Allah, kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada firman Bapa di surga. Kita taat kepada Allah kita, ya. Jangan memberontak kepada Tuhan seperti anak yang memberontak kepada orang tuanya. Kita harus taat. Taat itu sangat penting, ya. Kita harus taat. Tidak ada alasan untuk kita tidak mentaati firman Tuhan. Sebab itu, kita harus memelihara dan hidup kudus dalam seluruh hidup kita di dalam firman Tuhan, kebenaran Allah. Status kita sebagai anak-anak Allah adalah anak-anak yang taat, yang harus menjauhkan kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu, penipuan, serakah, dan sebagainya. Jauhkan daripada itu. Kalau itu masih mengikat saudara, bertobat. Serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan tunggu.
Sebab itu kita melihat kembali dalam ayat 15 dan 16 tadi dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Amin. Nah, di sini Tuhan telah menyatakan Allah itu kudus. Amin. Sebab itu Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang kudus. Dia telah memilih dan menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengambil bahagian di dalam kodrat ilahi melalui kehidupan kita yang kudus. Amin. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua mencatatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya kita jangan hidup kita, gaya hidup kita, karakter, attitude, keputusan seperti orang dunia yang tidak mengenal kebenaran. Ya, perkataan kita, pemikiran kita, apa yang mereka lakukan tidak sama. Ya, kita yang menjadi terang kepada mereka. Dalam perkataan kita tidak ada perkataan yang kotor, yang lucu keluar, memaki, menyumpah dan sebagainya. Ya, jangan. Jelas kehidupan kekristenan adalah perubahan hidup. Harus. Kalau dia mengatakan dia orang Kristen, bahkan dia bilang melayani, dia melayani Tuhan di dalam bangunan gereja, tetapi di luar bangunan kehidupannya seperti dunia, seperti setan, dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen. Harus paham apa dimaksudkan itu kekristenan. Sebab itu orang yang masih tidak ada perubahan gaya hidupnya, dia suka melihat hal yang duniawi, semua yang jahat. Dia suka mendengar hal-hal yang duniawi, lagu-lagu duniawi, semua disimpan, masuk di dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa. Perkataannya, tingkah lakunya, buah-buah dalam kehidupannya, semua yang duniawi. Orang ini pasti, firman Tuhan katakan, akan diseret, akan dihirik dan dipikat oleh keinginan dirinya sendiri. Penyebab semuanya ini adalah kebodohan diri orang itu sendiri. Alkitab mengajar kita kebenaran dan tidak pernah salah. Tetapi orang yang mengaku ada Alkitab tetapi tidak hidup dalam firman Tuhan itu adalah kebodohan diri dia sendiri. Karena dia mau memuaskan segala keinginan matanya, keinginan nafsu dagingnya. Sebab itulah dia tidak boleh hidup, memelihara hidup di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Hanya di depan pendeta, di depan orang atau di dalam gereja berpura-pura menjadi orang yang kudus. Di luar gereja, saat dia sendirian, apa yang dia lakukan? Saudara tahu apa yang saudara sedang lakukan? Penipuan-penipuan, pembohongan semua. Masing-masing kita tahu apa yang kita buat. Kita tidak boleh menipu Tuhan. Semua itu dalam catatan Tuhan, direkodkan. Ya, nanti penghakiman akan dibuka, ditelanjangi semua. Ya, kalau gitu ya tidak bertobat. Tapi itu bertobat sungguh-sungguh. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa orang ini kurang pengetahuan kerohaniannya, walaupun meskipun dia membaca Alkitab. Kenapa? Dia tidak serapkan, tidak terapkan, tidak aplikasikan firman Tuhan itu. Hanya menjadi sebagai teori di dalam otak dia saja. Tapi tidak dihidupkan dalam hidupnya. Dia tidak intim, tidak membenakan satu hubungan yang intim, akrab dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus dan firman Allah, dengan Bapa di surga. Dia hanya baca sebagai knowledge, akal budi, tapi tidak dimasukkan dalam hidupnya. Sebab itu, orang ini apabila digoda, diuji, pasti jatuh. Karena apa? Nafsu diri sendiri. Firman Tuhan katakan karena apa? Kebodohan dirinya sendiri. Anugerah Allah dalam memanggil orang berdosa adalah untuk kita hidup kudus. Bukan menikmati senikmat-nikmatnya apa yang ada di dunia ini.
Bukan. Karena yang memanggil kita itu Allah yang di surga, Allah yang kudus. Bukan yang najis, bukan yang kotor, bukan penipu, bukan pembohong. Iblis pembohong, penipu yang ulung, penuh dengan nafsu dan segala serakah, kecemaran. Dan setiap orang yang digoda, dia mau orang itu menjadi serupa dengan dia. Tetapi Allah kita Yesus Kristus Allah yang kudus. Allah yang kudus itu memanggil kita adalah kudus. Dia mau kita seperti dia adalah kudus. Karena di sorga tidak ada yang najis, yang cemar. Haleluya. Amin. Sebab itu kehidupan kudus dapat terjadi di dalam diri kita ketika seseorang memiliki akal budi yang sehat dalam pengharapan penuh kepada Yesus dan firman Tuhan, janji Allah, ya. Sebab itu setiap orang percaya, orang Kristen harus kita mewaspadai diri kita, menjaga diri kita daripada segala keinginan-keinginan hawa nafsu yang membawa orang Kristen itu jatuh di dalam dosa. Kita waspada. Sebab itulah seharusnya kehidupan kita, attitude kita, karakter kita tidak sama seperti orang duniawi. Perkataan kotor tidak ada di lidah kita. Perkataan yang menyumpah, mengutuk, menghakimi, mempermalukan orang tidak ada. Ya. Kita mengatakan apa yang benar pada orang itu. Ya. Kalau kita menegur, tegur secara benar. Ya. Lebih baik begitu. Kalau ditegur, dinasihat, jangan tersinggung, ya. Jujur. Sebab itu orang Kristen seharusnya wajib wajar membaca Alkitab yang pandai membaca setiap hari. Berapa pasal itu? Mulakan dengan Injil. Ada 4 Injil sampai kitab Wahyu. Renungkan firman Tuhan. Firman Allah itu meresap, logos itu, firman itu, teks itu meresap dalam jiwa, dalam roh kita menjadi rema. Itu bekerja dalam diri kita. Sehingga kita menghidupkan firman itu di dalam gaya hidup kita seharian dan memimpin kita kepada hidup di dalam kekudusan di depan mata Tuhan. Tidak mustahil. Karena firman Tuhan ada dalam diri kita. Firman Tuhan memimpin kita oleh kuasa Roh Kudus Allah. Kita dapat bertahan memelihara kekudusan hidup kita tanpa membawa tubuh kita melakukan dosa, percabulan, perzinahan, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang menipu, yang membohong, serakah, yang tamak, yang rakus. Buang dari hidup kita. Berhenti melakukan semuanya itu. Tuhan Yesus akan datang segera. Apa kita mempersembahkan hidup kita yang penuh dengan dosa-dosa, yang serakah, yang cemar-cemar, kita mempersembahkan kepada Tuhan? Kita tidak berkenan. Tidak diperkenankan. Bertobat sebelum Tuhan Yesus datang. Betul-betul bertobat, berdoa, mengaku dengan lidah, jangan malu mengaku dosa kita. Mengaku kita orang berdosa, banyak kelemahan. Ya, jangan sembunyikan, kuburkan dosa itu. Pasti suatu hari terbongkar. Tidak ada setitik dosa di dunia ini yang orang boleh kubur, sembunyikan. Semuanya akan terbongkar. Ya, tidak ada yang rahasia. Haleluya, Tuhan itu baik. Sebab itu perkataan pengudusan berarti menjadi kudus, mentahbiskan, ya, memisahkan dari dunia ini. Kita mempunyai persekutuan yang intim dan akrab dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus. Jadi konsep pemisahan dari yang jahat adalah dasar dari hubungan Allah dengan kita sebagai umatnya, sebagai anak-anak Allah. Status kita sebagai anak-anak Allah. Amin, haleluya. Sebab itu pemisahan dan pengudusan menurut Alkitabiah adalah kita memisahkan. Dia memisahkan diri kita secara moral dan rohani dari perbuatan dosa dan segala yang menentang kebenaran firman Tuhan. Pisahkan dari diri kita. Dipisahkan oleh Tuhan, ya. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang munafik, ya. Jangan berpura-pura menjadi orang kudus tapi hati penuh dengan kebencian. Tuhan akan menegur kita. Tuhan akan telanjangi dosa-dosa yang tersembunyi. Bagaimana seorang boleh menyembah, memuji Tuhan sekalipun dia berbahasa lidah bertele-tele?
Tapi hati dia penuh dengan kebencian dengan gereja yang lain. Penuh dengan penghakiman, melihat, suka menghakimi orang, mengutuk dan mengatakan dirinya, saya tidak berdosa, saya ini baik-baik saja. Saudara, jangan berbohong. Kita semua orang yang berdosa. Kita perlu Tuhan bertobat sebelum Tuhan Yesus datang. Sebelum tutup mata tidur, minta ampun dari Tuhan Yesus. Mungkin besok pagi kita buka mata, kita bukan di tempat tidur kita lagi. Ya, siapkan diri kita. Betul, jangan terlalu ego. Jangan kita kata, saya tidak dosa, saya tidak bersalah kepada siapa-siapa orang. Saudara masih tinggal dalam daging manusia. Kesilapan itu pasti ada. Kesilapan dosa pasti ada. Walaupun kita tidak melakukan pikiran jahat. Bab itu konsep mengenai pemisahan yang jahat itu adalah kita ada hubungan dengan Tuhan dipisahkan. Jangan kita menjadi orang yang munafik, hipokrit ya. Kita haruslah sentiasa mendekatkan diri dengan Tuhan dalam persekutuan yang intim, akrab dengan Tuhan Yesus. Jadi pemisahan dengan dosa dunia menghasilkan suatu hubungan dengan Allah Bapa di surga. Apabila kita memisahkan diri kita daripada segala kecemaran, segala dosa, maka itu menghasilkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga, hubungan yang intim dan akrab. Meskipun tidak mencapai puncak 100% kesempurnaan, tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Haleluya, amin. Masih ada kekurangan. Kadang-kadang saya melihat orang mengatakan, oh kamu pergi sembahyang, kamu pergi beribadah, kamu pergi gereja, tetapi kamu masih hidup seperti ini dan begitu. Tidak apa. Jaga hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Pelihara kekudusan hidup kita, meskipun orang akan marah dan menghakimi, bahkan mengutuk kita. Haleluya. Berkatilah orang yang mengutuk kita dengan berlimpah-limpah kasih karunia Allah. Amin. Haleluya. Sebab itu bahkan ada orang mau mencari gereja mana yang paling kudus di dunia. Tidak ada di sorga. Tunggu saudara meninggal dunia, ya. Itu pelihara hidup di dalam kekudusan. Di sana gereja yang paling kudus adalah sorga. Di bumi ini tidak ada. Sebab itu kita perlu belajar firman Tuhan yang menguduskan pikiran kita yang jahat, mulut kita, hati kita. Tuhan membenarkan kita oleh kuasa darah Yesus dan firman. Ya, tapi itu jangan menghakimi gereja yang lain. Mereka bukan musuh kita adalah iblis. Harus berdoa, itulah musuh kita. Sebab itu dalam firman Tuhan di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. 1 Tesalonika pasal kelima ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, seluruh bukan separuh, dan semoga roh, jiwa, emosi, keinginan kita, cita-cita, kemauan kita, dan tubuhmu di luar terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jangan waktu Yesus datang dia melihat kita sedang asyik di dalam dosa, penuh kebencian, pencemaran, penuh penghakiman pikiran yang jahat. Bertobat saudara, ya. Setiap orang percaya Yesus dipisahkan, dikuduskan, ditabiskan oleh kuasa Roh Kudus, darah Yesus firman Tuhan. Haleluya. Kekudusan ini diungkap di dalam istilah seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati. Kemudian jiwa kita. Segala emosi, keinginan kita. Akal budi. Tak bercacat dan kudus. Haleluya. Amin. Kasih yang timbul dari hati yang suci, yang sudah kita minta pengampunan daripada Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri. Kita ini orang berdosa, penuh kelemahan, selalu datang kepada Tuhan. Ya, jangan suka melihat dosa orang lain. Periksa diri saudara sendiri, saya periksa diri saya sendiri melalui apa? Firman Tuhan, cermin rohani kita. Waktu dikatakan di sini bahwa kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, tidak ada dicemari dengan hal-hal yang lain, dari iman yang tulus, ya, ikhlas pada Tuhan Yesus,
yang telah membebaskan kita dari ikatan dan kuasa dosa. Amin. Sungguh-sungguh hati yang bersih, kita dibebaskan. Itu anugerah Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kita. Haleluya. Istilah ini tidak menunjukkan kesempurnaan yang mutlak, belum 100%. Saya masih banyak kelemahan, saudara pun masih banyak. Kalau mulut masih banyak komplain, bertobat. Nah, namun tabiat tidak bercacat ditunjukkan dalam kemurnian ketaatan dan keadaan yang tidak bersalah. Kita menemukan kemenangan melalui Roh Kudus. Kita mampu untuk tidak berbuat dosa sekalipun kita tidak mencapai tingkat kesempurnaan yang mutlak. Haleluya. Kita dikuatkan untuk menolak dosa yang mau mengikat. Kita masih mendapat kekuatan mengatakan tidak kepada dosa. Tolak semua itu. Amin. Sebab itu, pengudusan adalah kehendak Allah, perintah Allah sendiri kepada umatnya, bangsa Israel pada masa perjanjian lama dalam Alkitab. Namun, kehidupan ini juga, kekudusan ini juga dituntut oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Allah mengasihi orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Namun Allah benci dosa. Jadi kita juga mengasihi orang berdosa. Ada kelemahan, ada kegagalan, ada kekurangan. Tetapi menolak dosa, membenci dosa. Karena dosa ini mengirit manusia kepada kebinasaan. Firman Allah berkata, upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian yang kekal. Dan maut ini memisahkan orang itu dari hadirat Allah. Ini yang mengerikan. Ya, sebab itu biasakan diri kita untuk membenci kepada kefasikan, mematikan dosa yang mau mengikat diri kita, pikiran kita, dan kita tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Biarlah hidup kita sentiasa taat, obey. Taat kepada firman Tuhan artinya melakukan, ya, mengaplikasikan firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan dalam diri kita. Bukan di bibir, lakukan. Kita mampu lakukan karena Roh Kudus menolong kita. Amin, haleluya. Sebab itu, jika kita tidak melakukan, pikiran kita terus dihantui cara duniawi. Apalagi selalu melihat hal-hal duniawi, mendengar yang duniawi, semua yang dunia masuk. Jadi yang keluar pun segala-galanya duniawi, penuh dengan dosa dan kejahatan. Saudara, bertobat sebelum Yesus datang. Hentikan segala yang duniawi yang kita suka masukkan dalam pikiran, telinga, mata, dalam hati kita. Berhenti, bertobat. Minta Yesus ampuni dosa kita, mulut kita. Minta Tuhan basuh. Orang yang masih suka meminum, mabuk, merokok, minta Yesus tolong, buang semua. Itu merosakkan tubuh kita. Sebab firman Tuhan katakan apa? Tubuhmu itu bukan milikmu sendiri, itu Allah punya. Nafas yang kita ada itu Tuhan punya. Jangan pakai diri ini untuk melakukan dosa. Kita berdosa kepada Tuhan, karena tubuh kita ini bukan kita punya. Allah yang memberikan kita. Pelihara hidup kita, tubuh ini dengan baik. Amen. Sebab itu ayat yang 17 berkata, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita menumpang. Dunia ini bukan rumah kita. Ada rumah, ada tempat dua yang kekal. Satu di dalam kerajaan sorga, di sorga, langit baru, bumi baru bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang satu lagi di dalam kerajaan maut, di dalam lautan api yang tidak pernah padam. Siksaan akan berterusan di sana. Pilihlah Yesus dan hidup di dalam kekudusan. Tidak sia-sia kita percaya Tuhan Yesus. Sementara kita menghadapi penganiayaan, penghinaan dan sebagainya, itu remeh, biarkan.
Berkatilah orang-orang ini semua. Biarkan. Kita fokus kita kepada kerajaan sorga. Ya, bukan dunia ini yang bakal binasa. Haleluya. Sebab itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, kita adalah anak-anak Allah, kita harus bersikap serius terhadap dosa dan terhadap kehidupan yang kudus. Ambil perhatian. Ya, perhatikan baik-baik, kudus, suci, bertentangan dengan dosa dan kecemaran. Perhatikan kehidupan kita baik-baik, ya. Sebab itu Bapa di surga adalah Allah yang kudus. Dia tidak bercacat celah, tidak kotor, pikirannya tidak najis. Dia mau kita seperti dia. Bapa di surga, bibirnya tidak penuh dengan pembohongan, penipuan, keserakan tamak. Kudus. Dia menyelamatkan kita supaya kita hidup kudus seperti dia. Kembali kepada gambar Allah yang belum tercemar pada awalnya. Hidup di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Amin. Sebab itu, apa yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini adalah biarlah kita hidup di dalam kekudusan, di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam diri kita. Ya, perhatikan firman Tuhan ini, khususnya dalam ayat 15 dan 16. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa, kita minta Tuhan mengampuni kita, dan kita serahkan hidup kita, keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Mari saja semua jemaat Tuhan, JLC, dimanapun kamu berada, ahli keluarga, juga saudara mara kita yang lain yang menonton, mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Ampuni segala dosa kami. Sucikan hati pikiran kami. Kami mengakui kami orang yang berdosa. Kami tidak layak bagi Engkau. Tapi kami bersyukur karena Yesus telah mati bagi dosa kami. Menyucikan hati, pikiran, perbuatan, perkataan kami. Kami seringkali melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu Bapa. Ampuni kami. Basuh hidup kami dengan darah-Mu Yesus. Dan segala perbuatan yang najis yang masih mengikat pada keluarga kami, kepada saudara mara, pada kami semua. Apapun dosa-dosa yang mengikat dalam pikiran kami, dalam jiwa emosi kami, dalam nama Yesus kami putuskan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Tolong kami Bapa, bahwa kami sentiasa hidup di dalam kekudusan, di dalam firman-Mu, dan berikan kami kekuatan, kesabaran, dan tetap memelihara hidup kami, tetap percaya kepada firman Tuhan. Biarlah kami sentiasa hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat JLC ahli keluarga yang sakit dalam tubuh jasmani, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan, kekuatan, penghiburan. Yang masih di dalam mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang baik, mencukupi apa yang diperlukan di dalam keperluan rumah tangga mereka. Di dalam financial juga Tuhan memberkati secara yang ajaib Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lindungi setiap kami, keluarga kami, jemaat JLC daripada segala sakit, penyakit, kecelakaan. Lindungi kami semua Tuhan. Bahwa kami tetap berjalan di dalam kekudusan dan hidup tunduk kepada firman-Mu saja. Berkati setiap jemaat JLC, keluarga mereka yang jauh, yang ada di kampung Tuhan jamah, melindungi semua, memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Tanamkan firman ini dalam hati kami semua. Biarlah kami merenungkan firman Tuhan ini dimanapun kami berada. Beri kami kekuatan Tuhan. Tetap menjaga kekudusan kehidupan kami dalam seluruh aspek hidup kami. Dan kami tidak mau melakukan dosa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
percaya